Ada identitas Kang Ijal, kesatria-kesatria Sunda dahulu. Kalau saya melihat dari riwayat, dari cerita orang-orang tua kita, dan juga dari beberapa literatur buku yang pernah saya baca, ada khas yang unik Kang Ijal. Ketika bagaimana kesatria-kesatria Sunda ini, jawara-jawara Sunda ini Kang Ijal, gitu. Mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Mungkin ketika daerah lain dan Sunda, ketika sama-sama mereka itu belajar ilmu kanuragan dulu itu Kang Ijal, bagaimana menjadi orang-orang yang sakti kan gitu, mandraguna kan gitu. Nah biasanya tipikal orang Sunda itu bukan untuk peperangan, bukan untuk mencari musuh Kang Ijal, tetapi biasanya kesatria-kesatria Sunda ini karena memang mereka memiliki sebuah karakteristik identitas bagaimana kasih sayang, mereka juga perlu partner tanding Kang Ijal. Betul. Partner tanding. Nah biasanya kalau tipikal dari kesatria Sunda, ketika dia butuh partner tanding, maka dia memiliki tujuan Kang Ijal. Tujuannya apa? Ketika dia mengajak tanding dengan yang lain, kalau musuhnya itu kalah, maka musuhnya akan dijadikan saudara, bukan dibunuh. Hati-hati. Betul. Kesatria Sunda itu. Maka ini juga buat bikin karakter bagi para pemimpin yang Sunda hari ini di pemerintahan sebagai kesatria-kesatria Sunda. Jadi kalaupun kita bertanding itu bukan untuk membunuh orang, bukan untuk tujuan yang negatif, tetapi memang ini adalah uji partner tanding kita. Dan ketika yang kita kalahkan itu akan kita angkat menjadi saudara kita. Dan ketika kita yang posisinya kalah, maka orang yang mengalahkan kita itu kita tanpa melihat pandang bulu umurnya, kita akan jadikan guru Kang Ijal itu. Betul. Itu tipe karakter dari Sunda. Dan saya pernah baca riwayat Kang Ijal, ketika salah seorang putra dari Raja Sunda, Rakean Sancang, itu sakti mandaguna Kang Ijal, sampai mungkin di Tatar Sunda dan Nusantara ini nggak ada lawan sama sekali. Akhirnya beliau mendengar bahwa di Jazirah Arab ada seorang sakti mandaguna, kebetulan pada saya itu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Rakean Sancang ini menurut riwayat ini pergi ke Jazirah Arab untuk menantang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kebetulan pada saat itu Rakean Sancang ini kalah. Maka ketika Rakean Sancang ini kalah, prinsip kesundaannya muncul, kesatria Sundanya, bahwa siapapun yang bisa mengalahkan saya, maka dia akan menjadi guru saya. Bahkan di riwayat itu sampai beberapa bulan Rakean Sancang itu berada di Jazirah Arab bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ikut membantu dalam prosesi menyebarkan agama Islam. Makanya sebetulnya Kang Ijal untuk Tatar Sunda ini sebuah kebahagiaan. Betul. Karena apa? Sebetulnya Islam sudah masuk ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betul. Bahkan sampai sekarang pun ada riwayatnya bagaimana ketika beliau pulang ke tanah Sunda, Rakean Sancang ini langsung membangun masjid Kang Ijal. Betul. Gitu. Dengan nama yang luar biasa Kang Ijal, bukan nama yang berbau Arab. Betul. Tetapi dengan nama yang dikenal, diidentifikasi orang Sunda pada saat itu. Nama masjidnya itu Lawang Sang Hyang, gitu kan, luar biasa. Betul. Perpaduan antara culture di Sunda, artinya apa? Biar mereka mengenali gitu loh. Betul. Lawang, pintu, Sang Hyang itu sang pencipta. Betul. Jadi pintu menuju sang pencipta, kan luar biasa ini Kang Ijal. Betul. Nah ini, gimana, ada cerita Kang Ijal tentang satria-satria Sunda ini? Kalau saya Kang dengar dari cerita dulu bahwa di kemudian hari, entah di zaman saya sekarang ataupun nanti di zaman yang generasi setelah saya, mungkin bahwa kesatria Piningit itu akan muncul. Nah, dari kesatria Piningit itu ciri-cirinya teh yang adil, terus teh nyah ka rakyat. Tapi kan di zaman sekarang itu Kang susah untuk itu teh. Kadang-kadang kan sesuatu yang ditunggu itu Kang. Ya. Nah itu menurut Akang dilihat dari sudut pandang seperti apa Kang untuk menentukan oh iya teh mungkin satria Piningit atau gimana tah Kang? Berbeda ya satria di Pingit sama satria Piningit ya Kang Ijalnya. Betul. Kita berharap memunculkan itu sebetulnya itu adalah ungkapan-ungkapan dari para leluhur kita. Betul. Bahwa suatu saat nanti ada zamannya bahwa daerah ini akan maju, Betul. akan sejahtera.
ketika mendapatkan seorang pemimpin yang baik, Betul. seorang pemimpin yang bijaksana, Betul. seorang pemimpin nunyaah ke masyarakat, Betul. seorang pemimpin yang memikirkan di dalam akalnya setiap hari itu bagaimana masyarakatnya kalau takutnya tidak makan, Betul. tidak tidur nyenyak, dan yang lain-lainnya. Betul. Ini bakal terjadi suatu saat, Kang Ijal. Kapan itu terjadinya? Saya tetap memiliki pandangan bahwa pemimpin yang baik itu dilahirkan oleh masyarakat yang baik. Pemimpin yang bijaksana itu akan dilahirkan oleh masyarakat yang bijaksana. Sebelum kita mampu masyarakat ini menjadi bijaksana, menjadi baik, menjadi adil, maka jangan pernah berharap kita mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana, dan baik. Karena apa? Pemimpin yang diturunkan kepada sebuah kaum, maka sebetulnya itu adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Makanya untuk mendapatkan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, maka disitulah kita harus mencerminkan bagaimana masyarakat di kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang adil dan bijaksana. Ingat loh, untuk menjadi bijaksana, menjadi adil itu nggak harus jadi pemimpin. Betul. Itu harus dilakukan semua masyarakat. Dan saya berkeyakinan ketika masyarakat sudah menjadi baik, bijaksana, adil, nyaah, sesama, tidak mengambil hak orang lain, saling menjaga, bergotong royong, insya Allah pasti akan muncul pemimpin yang sesuai dengan karakter atau kebiasaan di masyarakat itu sendiri.